Hari ini adalah menang dalam pencobaan. Hari ini adalah menang dalam pencobaan. Bilang sama saya, menang dalam pencobaan. Saudara, saya percaya orang yang melewati pencobaan itu gak pernah pandang berapa usianya, berapa umurnya, berapa statusnya. Tapi pencobaan selalu kita pernah alami. Bahkan bukan cuma pernah alami, mungkin kita masih alami hari ini. Karena saya percaya pencobaan itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Alkitab gak pernah mengajarkan, Yesus gak pernah mengajarkan ikut Tuhan tanpa pencobaan. Tetapi Tuhan selalu berjanji lewati cobaan, saat kita tetap percaya, kemenangan bagi setiap kita. Amin, saudara ya. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu, Matius yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, ayat ke-11 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, saudara. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia yang bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan mengangkat malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya engkau dapat mendatangkan kepada. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, saudara. Dan iblis mencoba Tuhan atas bumi yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kejadian dan kemurahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, saudara. Maka kata Yesus kepadanya, janganlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3, 2, ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ini adalah kisah di mana saat Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, lalu Yesus dicobai sama yang namanya iblis. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa pencobaan ini ternyata dialami sama semua orang, bahkan ternyata dialami sama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau lihat dari kisah-kisah sejarah Alkitab, begitu banyak orang kisah Alkitab yang jadi kekuatan iman kita, mereka mengalami pencobaan. Kalau kita lihat dari Ayub gak bersalah, tapi dia melewati pencobaan. Kalau kita lihat Yusuf gak pernah menodai dirinya dengan dosa, tapi dia banyak melewati pencobaan. Dan pertanyaannya, kenapa orang Kristen harus melewati pencobaan? Kenapa orang Kristen harus menghadapi yang namanya pencobaan? Padahal kalau kita berpikir, saudara, kita berpikir lebih baik, alangkah baiknya kalau pencobaan dijauhkan dari kehidupan kita, katakan amin. Tapi kenapa? Ternyata bukan hanya para tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pencobaan, tetapi ternyata Yesus juga mengalami pencobaan. Dan kalau kita lihat di ayat yang pertama di slide sebelumnya lagi, siapa yang membawa Yesus ke padang gurun dan kenapa Yesus dicobai? Ayat yang pertama bilang begini, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk Dicobai iblis. Yang bawa Yesus ke padang gurun siapa, saudara? Roh. Bila Alkitab berkata roh ini bukan roh jahat, tapi ini adalah roh Allah sendiri. Ternyata yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai sama iblis, ini adalah roh Allah. Oh, ternyata bersama dengan Tuhan, ternyata bukan berarti tanpa pencobaan, bukan berarti tanpa tantangan, tetapi terkadang Tuhan menempatkan kita untuk melewati, untuk menghadapi, untuk berjalan di dalam. Makanya saya mau sampaikan sama setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan tempat ini, kita nggak boleh anti sama yang namanya pencobaan. Kenapa? Karena Yesus pun mengalami, harus melewati. Terkadang Tuhan tidak meluputkan saudara dan saya, tapi Tuhan mau saudara melewatinya, berjalan bersama dengan Tuhan.
yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai adalah Roh Allah itu sendiri. Ternyata saudara, ternyata kita lahir dan jadi Kristen sejak lahir, bahkan kita pelayanan bertahun-tahun, bahkan kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, tidak menjamin kita bebas dari yang namanya pencobaan. Ternyata saudara, kalau kita lihat bahwa pencobaan ini ternyata bukan saja datang karena dosa. Ternyata pencobaan diizinkan bukan hanya kepada orang yang mengalami dosa. Ternyata pencobaan itu bukan untuk melemahkan ternyata. Makanya saat Yesus harus melewati pencobaan, itu bukan melemahkan, tapi menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Makanya saat Ayub melewati pencobaan, kita lihat Yusuf melewati pencobaan, bukan untuk melemahkan, tapi untuk memurnikan iman, katakan amin. Makanya kalau kita sama-sama pelajari, kita pahami, ternyata orang Kristen ini benar-benar gak boleh anti pencobaan. Karena pencobaan bukan hanya datang kepada orang yang berdosa, dan bukan tujuan untuk melemahkan, namun sebaliknya tujuan dari pencobaan untuk memurnikan iman saudara dan saya. Kenapa sih? Karena iblis itu punya tugas. Makanya saat Roh Allah bawa Yesus ke padang gurun, di situ ada iblis. Dan iblis punya tugas. Apa sih tugasnya iblis? Apa sih job desk-nya iblis? Apa sih kerjaannya iblis di dunia ini, saudara? Kita lihat di Wahyu 12 ayat yang 10. Wahyu 12 ayat yang 10, saya bacakan firman Tuhan bilang begini. Di slide selanjutnya. Wahyu 12 ayat yang 10, slide selanjutnya. Oke, saya bacain aja buat jemaat Tuhan ini. Ada di slide ayatnya. Boleh tampilkan dulu. Boleh tampilkan, boleh di layar. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini adalah tugas iblis yang pertama. Wahyu 12 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Tugas iblis yang pertama adalah mendakwa. Dan ternyata kita bilang, ternyata iblis mendakwa bukan 1 tahun sekali, bukan semusim sekali, bukan sebulan sekali. Ternyata tugasnya iblis mendakwa adalah siang dan apa artinya? Dengan setiap saat. Tugasnya iblis adalah mendakwa manusia. Ini tugas iblis yang pertama. Tugasnya adalah mendakwa. Apa tugas iblis yang kedua? Tugas iblis yang kedua begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata tugas iblis yang kedua adalah bersiap untuk membinasakan. Alkitab bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Apa artinya? Seperti singa yang kelaparan, seperti singa yang mencari mangsa. Kalau ada yang lengah, ada yang lagi nggak memberikan perhatiannya sama itu, bakalan ditelan, bakalan dibinasakan. Jadi tugasnya iblis adalah mendakwa siang dan malam, setiap hari, setiap ada kesempatan. Dan tugasnya iblis adalah membinasakan. Ini adalah tugasnya iblis. Dan ini adalah 3 celah yang dapat digunakan iblis untuk masuk mencobai kehidupan kita. Berapa kali Yesus dicobai sama iblis di padang gurun ini, saudara? 3 kali. Dan apa celah yang dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus? Kita lihat lagi ayat di slide selanjutnya. Saya kutip di sini adalah 3 celah yang dipakai iblis untuk menggoda Yesus, mencobai Yesus. Yang pertama, yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Celah yang pertama yang iblis bisa pakai untuk menggoda kita adalah yang pertama saat kita lapar. Ini bukan lapar secara jasmani, saudara ya. Bukan saudara datang ke gereja belum makan, saudara coba yang setan. Bukan, saudara. Tapi ini berbicara tentang jasmani saudara yang melemah. Makanya saat iblis datang kepada Yesus untuk mencobainya, iblis gak bisa mencobai Yesus saat Yesus lagi keadaannya lagi baik-baik aja. Makanya Yesus harus berjalan di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam, baru tubuh jasmaninya menurun, kondisinya menurun, baru iblis bisa datang, iblis bisa masuk. Makanya cara yang pertama yang iblis pakai adalah saat kita sedang lapar. Artinya saat kita dalam kondisi yang lemah. Makanya seringkali kalau kita lagi lemah, iblis suka main di pikiran kita.
Mana katanya Tuhan mau tolong? Kok Tuhan nggak tolong? Mana katanya itu Tuhan berkemenangan? Kok nggak menang? Mana katanya itu Tuhan beruntung? Kok nggak beruntung? Ternyata celah yang pertama yang iblis pakai adalah saat kondisi kita sedang lemah. Dan yang kedua, celah iblis yang iblis gunakan, yang di ayat yang kelima bilang begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Celah yang kedua yang iblis pakai untuk menggoda Yesus adalah Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Apa itu hubungan bait Allah? Hubungan bait Allah adalah tempat yang paling tinggi, bangunan yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi di bait Allah. Jadi nggak punya tempat lagi, nggak bisa naik ke atas lagi, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi ternyata celah iblis yang kedua adalah saat sedang terpojok. Ini adalah celah yang suka iblis pakai. Makanya kalau orang udah mentok, kalau orang udah nggak tahu mau kemana, nggak tahu gimana caranya, nah iblis pakai di situ. Kalau udah terpojok, makanya nih, saat kita nggak sabar sama pintu berkat Tuhan, kita mulai cari pintu yang lain. Nah iblis hadir di situ. Jadi kalau kita dalam kondisi terpojok, nggak tahu harus kemana, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, nah iblis hadir untuk kelihatannya memberikan jalan. Makanya celah yang dipakai sama iblis untuk menggoda Yesus adalah Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, terpojok. Sampai keadaan terpojok, itu celah iblis untuk masuk. Dan celah yang ketiga adalah begini, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan hal ketiga, celah ketiga yang iblis bisa pakai untuk menggoda manusia yang ketiga adalah saat kita sedang mengejar gemerlapnya dunia. Kalau orang udah berambisi, nah itu iblis bisa masuk. Kita kemarin belajar firman Tuhan, saya review sedikit ya saudara ya. Kita belajar tentang kecukupan, bahwa dunia nggak pernah ngajarin yang namanya cukup. Makanya kalau orang yang berambisi dan menggeser Tuhan di posisinya, nah ini bisa masuk. Makanya banyak orang yang nggak sabar, tunggu waktunya Tuhan, akhirnya dia cari-cari waktunya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak sabar sama waktunya Tuhan. Tuhan itu berproses, katakan amin. Tapi banyak orang yang kehilangan iman karena mereka nggak melewati proses bersama dengan Tuhan. Dia maunya serba instan. Dunia mengajar tentang instan. Segala sesuatunya cepat. Makanya kalau kita lihat di sekarang hari-hari ini, saudara ya, marketing 3.0 bahasanya di sosial media, itu pasti menawarkan segala sesuatu yang instan. Makanya kalau kita lihat video jualan misalnya begini, ingin cepat turun berat badan 20 kilo. Kalau langsung dengar langsung tertarik. Kenapa? Karena manusia itu senang sama yang instan. Misalnya begini, mau dapat 1 miliar pertama dalam waktu 1 minggu. Nah, senang tuh langsung tuh. Karena memang begitu, karena memang kondisi manusia senang sama yang instan. Makanya Tuhan tuh mengajar tentang berproses. Kenapa Tuhan tidak melayani sejak usianya masih kecil? Karena Tuhan harus melewati proses. Dia harus belajar, dia harus mengikuti apa yang dilakukan sama manusia-manusia lain. Berproses. Sehingga umurnya 30 tahun baru mulai melayani. Tapi banyak dari antara kita nggak sabar sama yang namanya proses. Kita pengennya semuanya serba instan. Kita pengennya semua serba cepat. Padahal ternyata proses itu adalah kebaikan buat kita. Kenapa sih proses itu kebaikan buat kita? Karena gini saudara, segala sesuatu yang instan kita nggak akan jaga dengan segenap hati kita. Kenapa? Instan, gampang dapatnya. Tapi kalau kita dapatin sesuatu dengan berproses, nggak gampang melewatinya, bertahun-tahun melewatinya, dengan air mata bertahun-tahun, saudara anggap itu berharga. Amin. Amin. Makanya kalau orang yang dapatnya semuanya serba instan, kehilangan juga instan. Tapi kalau orang yang dapatkan ini dengan berproses, saudara akan jaga itu dengan semaksimal mungkin. Makanya saat Yesus mau dicobain sama iblis menawarkan yang namanya instan. Sujud dan menyembah kepadaku, maka dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Karena Yesus tahu dia harus melewati proses, dia harus mati dan kayu salib, dia harus menderita bagi saudara dan saya. Dia harus berproses. Tapi iblis menawarkan jalan pintas. Ini celah yang dapat digunakan. Makanya saya review sedikit di slide selanjutnya. Ini adalah 3 celah yang dapat digunakan iblis untuk menggoda. Yang pertama saat kita lapar, saat kita sedang lemah. Yang kedua saat kita sedang terpojok. Yang ketiga saat kita sedang mengejar dunia. Ini adalah celah yang berbahaya.
Makanya kita hari ini akan belajar bagaimana cara kita menang atas pencobaan. Saudara siap lebih lagi diberkati? Amin ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana cara kita menang dalam pencobaan? Yang pertama adalah hidup dari firman Tuhan. Bilang sama saya, hidup dari firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi di slide selanjutnya, Matius yang keempat, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menarik, saudara. Saudara ini perhatikan ya. Nanti kita baca sampai terakhir, saudara perhatikan. Bagaimana cara Yesus menghalau, mengcounter godaan iblis. Ternyata setiap Yesus mengcounter balasan, membalas godaan iblis, apa yang Yesus lakukan? Yesus selalu bilang begini, ada tertulis. Artinya apa? Dia nggak balas dengan kekuatan, dia nggak balas dengan kemampuan, dia nggak balas dengan pikiran, dia balas dengan firman Tuhan. Ini yang dilakukan sama Tuhan. Jadi saat dia digoda sama iblis, yang dia responi bukan tentang kepintarannya secara jasmani, bukan tentang kekuatannya secara jasmani, bukan tentang pengalamannya secara jasmani, tapi saat yang mengcounter serangan dari iblis, dia counter, dia balas dengan firman Tuhan. Makanya cara kita menang dari cobaan dan godaan iblis cuma satu, melalui firman Tuhan. Pengalamanmu tidak dapat membuat engkau menang dari pencobaan. Kepintaranmu tidak membuat engkau menang atas pencobaan. Kekuatanmu tidak membuat engkau menang atas pencobaan. Hanya melalui kuasa firman Tuhan. Makanya saat Wahyu yang ke-10 tadi ayat 12 bilang tugasnya iblis itu mendakwa siang dan malam. Makanya Tuhan selalu mengajar, renungkanlah firman itu siang dan karena hanya dapat mengcounter godaan iblis. Dakwaan iblis cuma satu, firman Tuhan. Hari ini kalau engkau mau menang atas godaan iblis, cobaan iblis, renungkan firman itu siang dan malam. Yang dapat mengalahkan godaan dan pencobaan datang dari iblis cuma firman. Pengalamanmu, kehebatanmu hari ini gak bisa menolongmu hari ini. Hanya firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah kekuatan bagi saudara dan saya. Alkitab yang saudara punya, Alkitab yang saudara bawa kemana-mana, itu bukan hanya sekedar buku bacaan, tapi mengandung kuasa. Ini senjata saudara dan saya. Bagaimana cara engkau menang atas dakwaan iblis siang dan malam? Engkau harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan terlalu banyak mendengarkan suara dunia. Bagaimana cara engkau mendengar suara Tuhan? Engkau harus kecilkan volume dunia, gedein volume Tuhan, supaya engkau lebih dengar Tuhan. Makanya kita jelas bilang kok, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Ternyata iman timbul dari pendengaran, tapi bukan pendengaran biasa-biasa aja. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau menang atas pencobaan, baca firman Tuhan. Saya mau ajak saudara jemaat Tuhan, kita bukan hanya ibadah seminggu sekali saudara ya, karena itu tidak bisa jadi kekuatan buat kita. Percaya, orang yang mengandalkan ibadah seminggu sekali nggak ada kekuatannya. Saudara harus punya kehausan yang sama untuk baca firman Tuhan. Kalau saudara bingung, Pak, gimana cara baca firman Tuhan, Pak? Saudara sekarang banyak sekali. Ada banyak renungan online saudara bisa baca. Tapi saya mengajar saudara harus punya kehausan yang sama untuk mau baca firman. Saudara gak apa-apa gak ngerti ayat firman Tuhan hari ini. Mungkin karena saudara baca firman, kayak dari baca ayat tadi, kalau gak dijelasin saya gak ngerti, Pak. Percayalah, kita punya Roh Kudus, katakan amin. Roh Kudus yang akan memberikan pengetahuan kepada hidup saudara dan saya. Saya ikut kelas 1 minggu belakangan ini saudara, saya diajak sama teman pendeta saya ikut kelas S3 arkeologi. Jadi ngebahas satu ayat Alkitab itu 2 hari saudara. Saya selama ini saya berpikir saya cukup dalam baca firman. Saat saya ikut kelas itu saudara, saya merasa yang saya gali tentang firman Tuhan saya pakai sendok. Ternyata pas saya belajar ikut kelas itu saudara, itu galinya luar biasa. Itu pakai apa namanya itu? Skop, ya lupa saya. Pakai skop saudara. Pas saya baca firman saya ikut kelas itu selama seminggu itu otak saya tuh kayak saya berpikir, saya kayaknya baca firman gak ngerti apa berarti selama ini. Satu ayat dibaca 2 hari saudara. Jadi kalau kita mau ngomong semua kata ini ada makna. Itu lebih dalam sekali. Tapi saudara, saya percaya lah, nggak semua orang punya panggilan ikut S3 teologi ya saudara ya. Kita kalau punya S3 teologi kita siapa yang beli jemaat saudara. Apa biar saya aja belajar saudara.
Tapi mengajak saudara kita harus punya kerinduan dan kehausan yang sama. Intinya kita mau baca firman. Saudara lagi lemah, cari firman. Saudara lagi sedih, cari firman Tuhan. Saudara lagi sakit hari ini, cari firman Tuhan. Yang dapat menguatkan kita bukan perkataan manusia. Yang dapat menguatkan kita hanya kebenaran firman Tuhan. Kekuatan datang dari manusia, perkataan manusia cuma dapat merubah mood saudara. Tetapi perkataan firman Tuhan merubah hati, pikiran, dan kehidupan saudara dan saya. Amin. Bilang sama kanan kirinya, kita harus baca firman Tuhan. Amin ya. Terima kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita menang dalam pencobaan? Ini yang menarik. Ini inti firman Tuhan kita pada hari ini. Yang kedua adalah jangan main-main dengan Tuhan. Bilang sama saya, jangan main-main. Ini artinya di dalamnya saudara ya. Kita buka ayat firman Tuhan ya. Ayat yang ke-7. Saya ajak saudara baca sama-sama. Ayat yang ke-7, 3, 2, iya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara sekali lagi, saat Tuhan Yesus digoda sama iblis, Tuhan balas dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi dia nggak balas dengan pengalaman, dia nggak balas dengan ilmu manusia, dia balas dengan firman Tuhan. Saat Yesus bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita menang atas pencobaan? Yang kedua adalah jangan main-main dengan Tuhan. Amin saudara. Apa sih jangan main-main sama Tuhan? Apa sih meaningnya jangan main-main sama Tuhan? Bukan berarti saudara nggak boleh ngobrol, nggak boleh terbuka, nggak boleh dekat, bukan. Jangan main-main artinya jangan mempermainkan Tuhan. Kita lihat di Wahyu yang ke-13, Wahyu ketiga ayat 15 dan 16. Ini ayat yang menarik dan saya suka banget bacain buat saudara. Dan saya rindu kita baca sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. 3, 2, iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan ya, firman Tuhan bilang begini. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Kata Alkitab bilang engkau suam-suam kuku. Dan apa yang Alkitab katakan? Firman Tuhan bilang begini, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini keras banget ternyata. Tuhan ketemu sama orang berdosa, Tuhan gak pernah ngomong begitu. Tuhan ketemu sama orang yang berzina, mau dilemparin batu. Tuhan bilang begini, siapa yang gak pernah berdosa lemparin. Akhirnya semua orang mundur, cuma Tuhan yang gak mundur. Akhirnya Tuhan bilang begini, pergilah, dosamu yang pada itu telah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ngomong begitu, penuh dengan kasih-Nya luar biasa. Tapi ternyata Tuhan ngomong begini sama orang yang setengah-setengah. Tuhan bilang dimuntahkan. Tuhan gak pernah ngomong sama orang berdosa bilang dimuntahkan. Tapi Tuhan ngomong sama orang yang gak panas, gak dingin. Apa artinya? Mohon maaf sekali lagi ya. Senin sampai Jumat gak benar, Sabtu Minggu mencoba jadi benar. Ini yang dimuntahkan sama Tuhan. Ini inti firman Tuhan kita pada. Bagaimana cara kita menang atas pencobaan? Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan gak suka kaki kanan saudara di gereja, kaki kiri saudara di dunia. Bukan berarti saat kita ikut Tuhan kita nggak boleh ada di dalam dunia. Karena bukan begitu maksudnya. Tetapi saudara, sekali lagi saya selalu bilang, ini perkataan yang memberkati saya beberapa waktu ini. Saya selalu baca firman dan Tuhan selalu ingetin saya, mata Tuhan selalu melihat. Manusia bisa dibohongin. Ini kata yang saya sering ngomong setiap ini. Manusia bisa dibohongin, tapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Alkitab bilang dimanapun kau duduk, dimanapun kau berbaring, dimanapun kau berjalan, Tuhan melihat. Bagaimana cara kau menang atas pencobaanmu? Jangan main-main sama Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Jangan, mohon maaf sekali lagi ya. Kita di gereja mah nggak ada tantangan kok. Di gereja mah nggak ada cobaan. Senin sampai hari Sabtu di depan, di luar gereja itu tantangan saudara dan saya. Kalau orang hari Minggu ini mah nggak bakal dicobain lah. Lagi dalam hadirat Tuhan, lagi sama-sama, doa sama-sama, baca firman sama-sama. Tapi Senin sampai Sabtu itu perjuangan saudara dan saya. Makanya Alkitab jelas bilang, alangkah baiknya jika engkau panas atau engkau dingin, jangan main-main. Jangan kelihatannya pelayanan, kelihatannya setia, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Oh, ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita kostumnya domba, hatinya serigala. Oh, ini mengerikan saudara. Karena Tuhan gak pernah ngomong kejam dan keras seperti ini.
sama orang yang berdosa. Tuhan malah ngomong begini sama orang yang setengah-setengah. Artinya apa? Tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Saudara tahu kebenaran, katakan amin. Kita harus jadi pelaku kan firman Tuhan. Kenapa sih kita nggak boleh setengah-setengah kalau kita tahu kebenaran? Kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Oh, saya nggak tampilkan ini. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kamu mau terima yang baik, kamu tabur yang baik. Kalau kamu mau tuai yang jahat, silakan tabur yang jahat. Tapi saya berdoa kita semua rindu terima yang baik. Amin. Tabur yang benar. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang paling, mohon maaf saudara ya, yang paling gampang itu bertobat. Yang paling sulit adalah menjaga pertobatan. Orang bertobat gampang. Orang lagi kesusahan, orang lagi kesulitan, terima Yesus gampang. Tapi yang paling sulit adalah kita hidup hari ini. Kenapa? Kita harus menjaga pertobatan ini. Alkitab jelas bilang di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan dari firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun akan mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Saudara dengar baik. Iblis nggak bisa dimusnahkan hari ini. Jadi kalau saudara bilang, Pak saya ada kuasa gelap Pak, kita nggak bisa mematahkan, menghancurkan, itu nggak bisa. Tapi mengusir, menyeru untuk pergi. Makanya kalau kita lagi doa, saya baca buku tentang pelepasan, kita nggak boleh bilang kami hancurkan, karena nggak bisa dihancurin. Loboknya itu dihancurkan. Nanti dihancurkan nanti saat Yesus datang kedua kali, baru semua iblis, semua setan dibinasakan. Tetapi hari ini kita nggak punya kuasa untuk membinasakan iblis, yang bisa cuma diusir. Makanya kita bilang saat roh jahat keluar dari manusia, ia akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Ayat 25 bilang begini, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Ayat 26, perhatikan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Oh, ada sekali. Makanya saya bilang, bertobat gampang. Jaga pertobatan yang susah. Karena saat iblis keluar, dia nggak balik sendirian. Dia balik 7 yang lebih kuat. Makanya tantangan yang paling sulit adalah bukan terima pertobatan, tetapi menjaga pertobatan. Makanya kita jelas bilang, jangan main-main sama Tuhan. Karena kau sudah tahu kebenaran, saudara. Engkau harus tahu bagaimana kau cara jaga hidup. Banyak saya temukan orang-orang dulunya setia panen luar biasa. Dari dulu gak kenal Tuhan, akhirnya kenal Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Akhirnya saat dia kehilangan imannya, roh jahat balik 7 kali lipat lebih kejam. Dan firman Tuhan bilang begini, bahkan orang itu keadaannya akan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Ini mengerikan sekali. Tapi saya berdoa, saudara dan saya kita dijaga sama Tuhan. Amin saudara ya. Saudara, kemarin saya ketemu sama jemaat Tuhan bilang begini, Pak, saya biasanya pujian penyembahan 1 jam Pak, tapi belakangan ini saya nggak bisa pujian penyembahan 1 jam Pak. Saya bilang kenapa? Saya bilang, iya Pak, saya ketemu sama seorang pendeta, saya didoain, katanya rumah saya ini adalah portal neraka Pak. Aduh, saya bilang, janganlah kita ngomong kayak gitu lah. Terus dia bilang begitu, kata pendetanya, Pak, rumah saya itu bekas kuburan Pak. Dia bilang begitu. Saudara, kita mau lihat saudara, kita kan hidup di tahun 2025 saudara ya. Kita nggak pernah tahu tanah kita bekas kita tinggal itu terbahas tanah apa, kita juga nggak tahu saudara. Mungkin zaman perang orang ditanam di mana-mana gitu saudara. Tapi saya mau sampaikan sama saudara dan saya, kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan, kuasa Tuhan itu pergi dari hidup kita. Makanya jangan dengerin hal-hal yang kayak gitu loh. Terkadang mohon maaf saudara, yang banyak oknum-oknum tuh kayak gitu ngomongnya. Oh ini saudara, ada kuasa Tuhan, tapi saudara harus didatengin, harus didoain sama pendeta saudara. Enggak, saya selalu ngajarin jemaat Tuhan, kalau engkau merasa ada sesuatu yang nggak enak di rumahmu, engkau urapi di rumahmu karena engkau punya kuasa yang sama. Amin ya. Kita doa dimanapun kita melangkah, pada yang kita injak, pada yang diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang kita pegang, apapun yang kita kerjakan, menjadi pekerjaan yang diberkati Tuhan. Tapi bagaimana caranya jaga hidupmu? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Percayalah, kalau kau sungguh-sungguh hidup benar sama Tuhan, apapun yang kau jalani akan dibuat Tuhan berhasil. Maka Bapak Yesus selalu bilang, kau suci perkataan, kau suci pikiran, kau suci perbuatan, maka di tanganmu ada kuasa. Hari ini kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan, kau saudara lihat dalam kisah perjanjian lama, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya apapun yang dikerjakan dibuat berhasil.
Makanya Yusuf itu luar biasa. Yusuf gak pernah didapati ia berdosa. Makanya di rumah Potifar dia yang jadi terbaik. Di dalam penjara sekalipun dia jadi yang terbaik. Saat jadi pemimpin di Mesir, dia jadi yang terbaik. Hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Maka apa yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saya boleh undang pemain musik, boleh bantu saya di poin yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana cara kita menang atas pencobaan. Yang ketiga adalah tetap memilih untuk percaya. Bilang sama saya, tetap percaya. Amin. Kita buka ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan sajalah engkau berbakti." Saudara, ayat yang ke-10 bilang begini. Lagi-lagi ya, Tuhan balas dengan perkataan firman Tuhan. Maka Tuhan bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagaimana cara ketiga saudara menang atas pencobaan? Yang ketiga adalah tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satu, tapi Tuhan adalah satu-satunya. Artinya apa? Gak ada jalan lain, cuma Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus menyembah. Cara kau menang atas pencobaan gak lain, gak bukan, hanya karena iman saudara sama Tuhan. Yakobus bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan menghasilkan ketekunan. Apa sesungguhnya tujuan dari pencobaan? Saudara, begini, kenapa kita ada di dunia, saudara? Karena ini bukan tempat kita, ini tempat persiapan kita. Suatu hari nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi yang membawa saudara ketemu sama Tuhan bukan pencapaianmu, bukan hartamu, bukan posisimu, bukan nama baikmu, tapi membawa engkau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka karena imanmu. Makanya firman Tuhan kemarin kita baca, kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma iman. Tujuan dari adanya pencobaan bukan untuk saudara dilemahkan, tapi tujuannya untuk menguatkan iman saudara dan saya. Kenapa sih orang percaya harus menghadapi pencobaan? Saya selalu percaya begini, sebagai orang Kristen, sebagai orang benar, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Agar iman saudara bukan karena perkataan pendeta, agar iman saudara bukan karena perkataan orang tua, agar iman saudara bukan karena kata orang lain, tapi karena kau pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya orang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, musim boleh berubah, tapi karena punya pengalaman, gak bakalan tergoyah. Makanya saudara jangan takut, jangan mati sama pencobaan. Kalau kita sebagai orang benar diizinkan Tuhan kalau mencoba, kita takut, kita kabur, kapan kita mengalami Tuhan secara pribadi? Tuhan tuh pengen saudara mengalami Tuhan secara pribadi, agar firman yang kau baca hidup, agar firman yang kau baca berkuasa, karena kau mengalaminya sendiri, karena kau melewatinya sendiri. Kalau saudara bertanya, kenapa sih Tuhan harus seperti pencobaan seperti ini? Tuhan, kenapa ya kalau bisa dihancurin? Kenapa keluarga saya kesehatannya dihancurin? Kenapa ini? Dengar baik, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan saudara dan saya, tapi selalu maksimal kekuatan saudara. Supaya apa? Supaya enlarge kekuatan saudara, supaya naik level hidup saudara, iman saudara. Karena yang kau bawa ke hadapan Tuhan hanya iman. Ternyata iman yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau kau menjaga keluargamu dengan baik, kalau kau menjaga pekerjaanmu dengan baik, kau menjaga harta bendamu dengan baik, selayaknya kau harus menjaga imanmu dengan sangat lebih baik. Karena ini yang hanya kau bawa suatu hari nanti. Tetap kau memilih untuk percaya kepada Tuhan hari-hari. Pencobaan bukan untuk melemahkan saudara, tapi pencobaan untuk kau mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan marah ya orang tua. Jangan marah, kenapa sih harus ngelawatin begini Tuhan? Pengen hidup baik-baik aja. Sepintar-pintarnya anak sekolah, sepintar-pintarnya anak ngerjain PR, ngerjain pekerjaan sekolah, tapi kalau dia ujian dia nggak datang, tetap nggak lulus juga. Engkau harus melewatinya supaya apa? Engkau naik level dalam keimanan, engkau naik level dalam hidup. Saya doa saudara kita jadi orang yang mengalami Tuhan. Makanya kalau saya
Cuma itu pengalaman hidupnya lebih keren daripada pendeta. Kadang-kadang saya berpikir dulu ya, saya jadi pendeta, hidup saya kan pernah mengalami Tuhan banyak banget. Tapi pas saya ketemu sama jemaat Tuhan banyak sekali menguatkan saya. Saya ketemu ada seorang ibu, mohon maaf saudara ya, mata anaknya dua-duanya harus diambil karena ada tumor sejak umur 1 tahun. Mohon maaf saudara, saat dia datang kondisinya habis pasca operasi, dicabut matanya. Dia bilang, Pak, doain saya biar saya tetap kuat untuk mengasihi anak saya. Ih, pas video lagi saya mau nangis saudara. Kenapa? Saya berpikir saya ini yang paling mengerikan, paling menyedihkan. Tapi pas saya lihat kesaksian orang lain, ternyata luar biasa imannya memberkati saya. Biarlah hidupmu jadi kesaksian bagi orang lain. Biarlah hidupmu mengalami Tuhan secara pribadi. Agar saat kau datang suatu hari nanti ke surga, engkau bukan karena dengar perkataan orang, engkau bukan karena dengar kesaksian orang, tapi engkau bersaksi Tuhan nyata dalam hidup saudara. Saudara boleh mencatat mata saudara, saya bagi saudara berdoa hari ini. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau tetap percaya kepadamu. Pencobaan yang Engkau izinkan tidak pernah melebihi kekuatan. Tuhan tidak pernah berjanji tanpa pencobaan, tapi Tuhan selalu berjanji menyertai kami melewati pencobaan. Kami mau terus dengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau terus memilih Tuhan. Ini doa kami, ini iman kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita pakai berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan.